Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Tribuners. Tentunya izinkanlah saya Anissa Husnuzan menyapa Anda dalam Harian Koran Tribun Timur edisi hari ini Selasa 7 Januari 2025 dalam highlight Koran Tribun Timur. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang dibuat dalam surat kabar pada hari ini. Kita memulai dengan informasi di halaman pertama. Pada halaman pertama, informasi utama adalah pasca pemecatan Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia yang secara resmi telah putus kontrak bersama dengan PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong atau STY secara mengejutkan diberhentikan dari posisinya oleh PSSI. Ia dikabarkan akan digantikan oleh pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Sinteyong pertama kali menjadi pelatih Timnas. Informasi ini dilanjutkan ke halaman 7 Tribuners, di mana Sinteyong pertama kali menjadi pelatih di Timnas Indonesia sejak 28 Desember 2019 lalu. Di bawah naungan Sinteyong, skuad Garuda sukses menorehkan prestasi mentereng, antara lain runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF usia 23 tahun 2023, fase babak 16 fase grup Piala Asia usia 20 2023, babak 16 besar Piala Asia tahun 2023, peringkat keempat Piala Asia usia 23 tahun 2024, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos Piala Asia tahun 2027 mendatang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sukses memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Saat Sinteyong awal bergabung, ranking FIFA Indonesia ada di urutan ke-173 dan sekarang berada di peringkat ke-127. Seperti diketahui, Sinteyong sendiri sebelumnya mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 karena beberapa prestasi yang dinilai membanggakan. Namun perjalanan kontrak yang belum genap 1 tahun, pelatih asal Korea Selatan tersebut justru dipecat oleh PSSI. Performa Sinteyong yang dinilai belum memuaskan untuk melanjutkan pertandingan di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pemutusan kontrak ini dikatakan Erick Thohir tak jadi masalah, dan PSSI siap membayar kompensasi yang tertuang dalam kontrak. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji membeberkan respon dari Sinteyong setelah mengetahui pemecatan ini. Sinteyong pun menerima dan turut mendoakan agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Selain itu, Tribuners, juga ada informasi mengenai tuduhan mafia, di mana Erick Thohir turut menjawab tudingan adanya mafia dan tekanan dari anggota EXO PSSI terkait pemecatan Sinteyong. Seperti diketahui, dalam memutuskan apapun, PSSI harus melalui rapat EXO yang dihuni oleh 15 EXO, termasuk di dalamnya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Erick menegaskan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar. Keputusan diambil secara bersama dengan melihat evaluasi kinerja Sinteyong yang sebelumnya dan masa depan Timnas Indonesia ke depannya. Dalam penjelasannya, ia menjelaskan bahwa di era kepemimpinannya sudah tak ada lagi mafia-mafia. Hal itu ditunjukkannya dengan perbaikan kualitas wasit hingga penerapan VAR di kompetisi Liga 1. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut sekali lagi menegaskan bahwa tak ada soal mafia dan tekanan dalam memutuskan pemecatan Sinteyong. Ia hanya ingin Timnas Indonesia bisa tampil apik pada saat bersaing di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Selain itu, kabar terkait perekrutan pelatih Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia itu disampaikan oleh pakar transfer Fabrizio Romano pada Senin 6 Januari sore lalu. Masalah komunikasi antara pelatih dan pemain juga menjadi bahan evaluasi untuk Sinteyong. Erick mengatakan bahwa keputusan memecat Sinteyong telah melalui pertimbangan yang panjang.
Keputusan pemecatan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia dilakukan atas berbagai pertimbangan dan evaluasi. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengungkapkan soal evaluasi yang menyoroti strategi, permainan, dan komunikasi antara pemain dan pelatih. Hal itulah yang membuat PSSI akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan Sinteyong yang terjalin hampir 6 tahun. Rencananya calon pengganti Sinteyong akan diumumkan pada tanggal 12 Januari mendatang melalui konferensi pers pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat ini beberapa nama pelatih asal Belanda dikabarkan akan menjadi pengganti Sinteyong. Nama-nama pelatih yang dinomorkan mengganti Sinteyong adalah Louis van Gaal, Patrick Kluivert, hingga Marco van Basten. Tugas Sinteyong menukangi timnas Indonesia tuntas sudah pada hari Senin 6 Januari kemarin. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa Jakarta. Dalam pemaparannya, Erick menegaskan bahwa pemecatan Sinteyong bukan karena kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Bahkan pemecatan bisa saja dilakukan usai takluk dari China. Akan tetapi, hal itu urung dilakukan karena dinilai terlalu tergesa-gesa. Menurut Erick Thohir, waktu sekarang jadi waktu yang tepat mengingat masih ada waktu 2 bulan setengah lagi sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Sisa waktu ini diharapkan dimanfaatkan oleh pelatih anyar untuk membuat skema dan menjalin komunikasi dengan para pemain timnas Indonesia. Untuk pelatih anyar sejauh ini dikabarkan mengerucut ke suatu nama, yakni Patrick Kluivert. Patrick Kluivert merupakan pelatih asal Belanda yang pernah memperkuat klub AC Milan hingga Barcelona. Selain itu, Tribuners juga ada beberapa komentar yang diberikan mulai dari Kapten Indonesia, yakni Jay Itzes, Kapten Timnas Indonesia, yang mengatakan bahwa pergantian pelatih dimanapun merupakan sesuatu yang berat. Namun saya percaya Federasi atau PSSI telah mengambil keputusan dengan berdasarkan yang terbaik bagi Indonesia. Selain itu, putra Sinteyong, Shin Jae-won, juga angkat bicara yang mengatakan bahwa ia sudah membawa Indonesia hingga ke tahap seperti ini dan begini cara kalian memperlakukannya. Kerja bagus PSSI, kalian semua akan menyesali keputusan ini, ujar Shin Jae-won yang merupakan putra dari Sinteyong. Selain itu, juga ada komentar yang diberikan oleh Yaakob Sayuri selaku winger timnas Indonesia yang mengungkap terima kasih orang baik, apa yang kalian lakukan untuk negara ini akan selalu dikenang dan diingat sepanjang masa sejarah sepak bola Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kalian dimanapun berada. Selain itu, komentar lainnya juga diberikan oleh Asnawi Mangkualam Bahar selaku pemain timnas Indonesia yang mengatakan bahwa cinta dan perhatiannya berada pada level yang lebih tinggi. Terima kasih atas segalanya, pelatih. Di grafik juga Tribuners kita bisa melihat bersama ada peringkat Indonesia di FIFA dari tahun ke tahun dimulai tahun 2019, di mana peringkat Indonesia berada di posisi 173. Ini juga bertepatan dengan tahun mulai masuknya Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Lalu pada tahun 2020 masih berada di peringkat yang sama, dan di tahun 2021 mulai meningkat ke posisi 164. Di tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dari 164 ke 151. Di tahun 2023 juga mendapatkan angin segar di mana posisi meningkat di posisi ke 146, dan pada tahun 2024 dapat kita saksikan bersama Tribuners bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan dari performa yang diberikan oleh Indonesia di peringkat FIFA mencapai posisi 127. Selain itu, Tribuners, di bagian bawah juga ada informasi mengenai prestasi Sinteyong bersama timnas Indonesia, di mana ia merupakan pelatih Indonesia pertama yang mampu menghapus rekor buruk melawan Australia, di mana pada penyisihan grup Piala Asia usia 2023 Indonesia menang atas Australia dengan skor 1-0.
Sedangkan di perempat final AFC Cup usia 23, Indonesia menang atas Korea Selatan dengan skor 11-10. Selain itu, prestasi lainnya adalah berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, di mana saat ini peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Runner-up grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia tahun 2027 mendatang. Selain itu, Tribuners juga ada informasi lainnya di halaman pertama mengenai kemesraan Andi Ina Kartikasari dengan suami dan anak yang menikmati kebersamaan jelang pelantikan Bupati baru. Juga ada informasi mengenai polisi yang segera menjemput Anar di Rumah Sakit Bayangkara, di mana tersangka utama sindikat uang palsu Anar Salahuddin Sampetoding ternyata telah dianjurkan oleh dokter untuk pulang atau rawat jalan setelah mendapatkan perawatan medis. Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan ihwal kondisi tersangka ASS. Ia menyebut ASS masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Tribuners. Dan pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui kondisi pasti dari ASS. Terlihat AKBP Ronald Simanjuntak berkomunikasi dengan penyidik ihwal kondisi dan rencana penjemputan Anar Salahuddin Sampetoding. Sebelumnya, Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak menyebutkan bahwa Anar shock dan drop setelah statusnya ditingkatkan menjadi tersangka dan penahanan pun dijadwalkan. Anar diketahui memiliki riwayat penyakit jantung dan prostat. Anar mengalami shock setelah namanya disebut terlibat dalam sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar. Hal ini menjadi alasan Anar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama pada hari Senin 23 Desember lalu. Pada hari Kamis 26 Desember sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Anar akhirnya memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Goa. Pemeriksaan dilakukan maraton hingga sekira pukul waktu Indonesia Tengah 4 pagi. Dan setelah istirahat, penyidik melaksanakan gelar perkara yang berakhir dengan penetapan Anar sebagai tersangka. Meski Anar sakit, polisi memastikan proses hukum tetap berjalan. Satu orang yang termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus uang palsu UIN Alauddin, yakni AR, jadi tersangka. Penangkapan AR diungkap oleh Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak. 2 orang masih menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. AR menjadi tersangka ke-19 kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar. Penangkapan AR hanya selang sehari. Penetapan tersangka Anar Salahuddin Sampetoding. Peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Diskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkap peran tersangka Anar Salahuddin Sampetoding dalam sindikat uang palsu tersebut dalam rilis tahun di Mapolda Sulsel Senin 30 Desember lalu. Kombes Pol Dedi Supriyanti menyebutkan bahwa ASS merupakan otak dari pencetakan dan peredaran uang palsu. Dan selain itu, ASS juga merupakan ideator, pemodal, dan pengadaan mesin uang palsu. Informasi terakhir dari halaman pertama Tribuners ada update terbaru di mana salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis, makan siang gratis, di mana siswa SMA Negeri 10 Makassar menikmati menu makan bergizi gratis pada hari Senin 6 Januari kemarin. Program uji coba ini akan berlangsung dalam sepekan ke depan dengan menu yang telah diatur oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Menanggapi itu, Andi Suruji memberikan opini dan juga penjabaran mengenai makan gratis dan rekayasa sosiokultural. Sering kita mendengar orang bilang tidak ada yang namanya makan siang gratis. Itu adalah pepatah populer yang berpandangan bahwa tidak mungkin mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu harus ada upaya atau biaya. Dilanjutkan ke halaman 7 Tribuners, Andi Suruji menjelaskan bahwa ungkapan itu pun juga telah lama ada.
Bahkan ekonom pasar bebas Milton Friedman memprapasikannya dalam judul bukunya yang terbit tahun 1975, There's No Such a Thing as Free Lunch. Istilah dari judul buku itu digunakan dalam literatur ekonomi untuk menggambarkan biaya peluang atau opportunity cost. Tentu saja istilah itu berbeda dengan makan bergizi gratis program Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan dalam skala besar pada Senin Januari kemarin. Sebab untuk mendapatkan makan gratis itu murid atau siswa tidak memerlukan upaya atau biaya apapun. Sejauh tayangan siaran stasiun televisi yang sempat dipantau, uji coba makan gratis yang dikerubungi pejabat termasuk menteri yang tak ada kaitan tupoksinya. Anak-anak cukup duduk manis saja. Pejabat-pejabat itulah yang akan sibuk melayani dan membagikan makanan. Mungkin karena edisi perdana, jadi semuanya bersemangat. Walaupun makan bergizi gratis labelnya, tapi secara substansial harusnya tidak betul-betul gratis. Meskipun dibayar dengan uang, program ini sebaiknya disertai dengan agenda rekayasa sosio-kultural sebagai imbalan atau ongkos belajar. Jadi istilahnya diubah menjadi Nation Character Building with a Free Lunch. Dengan demikian, program makan itu tak sekadar mengisi perut, upaya pemenuhan gizi anak-anak, tetapi sekaligus sebagai agenda besar membangun karakter bangsa di kalangan generasi penerus tersebut. Dengan rekayasa sosial, program ini akan menghasilkan outcome yang tak bisa ternilai dengan kalkulasi biaya atau rupiah. Rekayasa sosial yang dimaksud adalah ritual makan itu wajib, disertai dengan pendidikan dini tentang kedisiplinan, higienitas, motivasional, kultur, solidaritas, etika, dan attitude, mulai dari penyajiannya saat makan sampai selesai makan. Makanan jangan diantarkan ke meja masing-masing anak, tetapi makanan cukup diletakkan saja pada satu tempat dan itu akan mengurangi tenaga yang dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah makanan itu tidak banyak disentuh oleh orang lain sebelum sampai di meja anak-anak. Ini merupakan faktor higienitas. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners tentunya dapat Anda baca di halaman 7 terbitan Tribun Timur edisi hari ini. Kita beralih dari halaman pertama Tribuners ke halaman 3, tepatnya di Tribun Sulsel, di mana ada informasi mengenai Camat Barebo yang diminta untuk mundur. Dikutip dari Watampane, puluhan warga Apala, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone menggeruduk kantor Camat Barebo pada hari Senin 6 Januari kemarin. Mereka menuntut Camat Barebo Haja Faida untuk lengser dari jabatannya. Hal tersebut diduga karena pembayaran gaji honorer di Kelurahan Apala sekitar 19 juta rupiah yang terdiri dari tunjangan kepala lingkungan, intensif kader, pembayaran listrik dan wifi, pembayaran honor, dan lain-lainnya untuk tahun anggaran 2024 masih belum juga dibayarkan. Selain itu, ia juga mengungkapkan dana fisik pembangunan paving block di Kelurahan Apala tahun anggaran 2024 sekira 175 juta juga tidak ditandatangani Camat Barebo hingga tak bisa dicairkan. Namun meskipun di demo warganya, dari informasi yang dihimpun, Camat Barebo Haja Farida beserta sekretarisnya diketahui tidak masuk kantor. Akibatnya warga merasa kesal. Andi Mantraguna kepada Kepala Kasih Pemerintahan Kecamatan Barebo, Abidin, yang menemui masa aksi mencoba menelpon Camat Barebo, namun nomor telepon selulernya tidak diaktifkan. Kerukunan warga dan masyarakat Apala berencana melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Camat Barebo Haja Faida terhadap salah satu lurahnya. Koordinator aksi Anti Mantra Bumi menyampaikan bahwa pihaknya memiliki bukti yang kuat yang mengarah pada dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Haja Faida kepada Lurah Apala. Ia menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh Haja Faida diduga bermuatan pengancaman. Hal tersebut diketahui saat dirinya mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan akan menghabisi Lurah Apala. Ia menjelaskan bahwa dengan mengatakan kalau bukan ia,
kamu yang akan mati, Pak Lurah. Itu merupakan ancaman serius dan kami memiliki bukti semua itu. Kita beralih Tribuners dari informasi Camat Barobo yang diminta untuk mundur ke update lainnya di halaman 3. Dimulai dari Kala Translog latih safety driving warga desa di Malili. Ada informasi juga mengenai jalan berpasir dan kerikil baru picu kecelakaan tunggal, dan juga informasi mengenai kaca pintu kantor KONI Parepare yang dirusak oleh oknum tidak diketahui atau OTK. Informasi lainnya Tribuners, di bagian bawah sudut kanan ada informasi mengenai kapal pesiar dari Australia yang bakal berlabuh di Bulukumba. Di mana kapal pesiar MV Coral Geographer Expedition bakal berlabuh di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan kapal ini mengangkut sebanyak 70 turis mancanegara. Sebanyak 70 orang turis dari berbagai negara kembali akan melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wisatawan akan mengunjungi Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Jumat 10 Januari. Mereka akan melihat langsung proses pembuatan perahu pinisi. Tahun lalu kapal yang memuat puluhan turis mancanegara juga berkunjung ke Bulukumba. Saat itu, turis mancanegara didominasi oleh warga Australia. Untuk kali ini mereka akan memuat penumpang dari negara seperti Amerika, Australia, New Zealand, Kanada, dan Swiss. Rencana kedatangannya berdasarkan surat dari PT Mosaik Wisata Papua, Signature Papua Tours and Travel, di mana daftar nama manifest tamu yang berada di kapal tersebut sebanyak 70 orang. Kapal tersebut bertolak dari Darwin, Australia ke Indonesia, termasuk ke Bulukumba, di mana para turis mancanegara ini akan disambut di Bantilang atau kawasan pembuatan perahu Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari. Rencana kedatangan kapal pengangkut turis mancanegara itu disambut baik oleh Pemkab Bulukumba. Sesuai jadwal, mereka akan berada di Bulukumba pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, di mana Bulukumba menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan di Sulsel saat ini. Sejumlah objek wisata menarik wisatawan untuk terus berkunjung ke Kabupaten Bulukumba. Kita beralih Tribuners dari halaman 3 ke halaman 8 Harian Koran Tribun Timur edisi hari ini, tepatnya dalam rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025. Informasi pertama dalam Gebrakan Sang Pemimpin 2025, Kejati akan dampingi KPU Sulsel menghadapi gugatan, di mana sebanyak 309 kasus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada di seluruh Indonesia akan bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Sulsel ada 11 perkara yang telah terregistrasi. Meski telah terdaftar di MK, namun hingga kemarin KPU Sulsel belum menerima undangan resmi dari MK mengenai jadwal sidang gugatan di Sulawesi Selatan. Anggota KPU Sulsel dari Divisi Hukum UPI Hastati mengatakan bahwa KPU Sulsel siap menghadapi gugatan dari para pasangan calon kepala daerah yang menggugat. Ia mengatakan telah memerintahkan seluruh KPU di Sulsel yang bersengketa agar menyiapkan tim hukum untuk mendukung proses di MK. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sulsel juga telah menyiapkan Jaksa Pengacara Negara atau JPN untuk mendampingi KPU dalam menghadapi gugatan tersebut. Dukungan itu disambut positif oleh Ketua KPU Sulsel Hasbullah. Ia mengatakan hal ini akan menjadi percontohan nasional karena membawa Sulsel dari zona merah ke zona hijau. Seperti diberitakan sebelumnya, ada 10 hasil pilkada yang hasilnya disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Pilwali Palopo, Pilkada Pangkep, Pilkada Pinrang, Pilwali Makassar, Pilkada Jeneponto, Pilkada Takalar, Pilkada Toraja Utara, Pilkada Bulukumba, Pilkada Selayar, dan Pilgub Sulsel. Di bagian kanan juga Tribuners ada suasana rakor Kejati, di mana Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Komisi Pemilihan Umum Sulsel menggelar rapat koordinasi di Hotel Hyatt Place, Makassar, Senin 6 Januari kemarin.
Kejati Sulsel siap mendampingi KPU Sulsel menghadapi gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan menyiapkan jaksa pengacara negara atau JPN. Informasi lainnya Tribuners, ada KPU yang menetapkan 14 paslon calon kepala daerah, di mana KPU Sulsel menetapkan 14 calon kepala daerah sebagai pemenang paling lambat 9 Januari 2025 mendatang. Mereka ditetapkan setelah MK menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi atau BPRK. Hal itu tertuang dalam surat nomor 24-PL-002.7/06/2025 tentang penetapan paslon terpilih Pilkada Serentak 2024 yang diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia Senin 6 Januari kemarin. Dalam edaran tersebut, KPU Republik Indonesia menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota tanpa sengketa untuk melakukan penetapan paling lama 3 hari setelah menerima BPRK dari MK. Pilkada Sulsel yang tidak berakhir di Mahkamah Konstitusi hanyalah pilkada dari Kabupaten Goa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Sopeng, Maros, Baru, Sidrap, Rekang, Tanah Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Diketahui Pilgub Sulsel dan pilkada 11 wilayah yakni Kota Makassar, Parepare, Palopo, serta pilkada Kabupaten Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba, dan Selayar saat ini masih bersengketa di MK. Dari 24 pilkada yang digelar serentak di Sulsel 27 November lalu, Partai Nasdem berhasil memenangkan usungan di 15 daerah. Sementara untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Nasdem mengusung paslon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi yang berhasil meraup suara terbanyak di Pilgub tahun 2024. Informasi lainnya juga ada komentar dari Dani Pamanto yang membantah menghalangi pemenang Pilgub Sulsel, yang menjelaskan bahwa ada orang yang bilang ia menghalang-halangi. Ia mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak ada hubungan dengan kandidat dan tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi yang berjalan. Ada yang lainnya di gebrakan sang pemimpin 2025 halaman 8, yakni calon jemaah haji yang membayar total 55,5 juta dari total biaya haji 89,4 juta. Dan juga ada informasi mengenai rincian biaya haji Indonesia tahun 2025 atau bertepatan dengan 1446 Hijriah. Tribuners, informasi biaya haji masih berpeluang turun. Seperti apa informasi dan update terlengkapnya dapat Anda baca di halaman 8 harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Dan tentunya Tribuners, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan tentunya seluruh kru mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan dengan Tribun Timur dan tidak ketinggalan informasi setiap harinya, dapat langsung berlangganan dengan menghubungi hotline subscriber di bawah ini di 0411811550 melalui fixed phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141355555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi